sebelum akhirnya sekolah mengambil tindakan begitu kan kita harus juga punya empati kenapa sekolah itu melakukan tindakan itu kan. Iya, iya. Jadi kembali ke pernyataan pertama, ini harusnya sudah menjadi tugas katakanlah fungsi utamanya pemerintah karena amanat undang-undang. Iya. Artinya sekolah itu sebetulnya heavy-nya pemerintah. Negara harus punya tuh. Sekarang muncul swasta karena pendidikan itu menjadi haknya warga negara, kewajiban pemerintah, maka konsekuensinya pemerintah lah yang membuat sekolah itu. Enak banget. Masya Allah, lagi makan apa itu pakar itu? Biasa. Kan yang dari luar kota saya. Tapi yang memberi oleh-oleh bukan saya. Oh iya. Makanya enak banget nih. Lu nggak bagi-bagi lagi nih pakar nih. Ya, tinggal 3 suruh nyicip doang. Iyalah, nggak apa-apa pakar. Boleh ngobrol nih nggak nih pakar nih? Boleh lah. Boleh. Sebelum makan nggak apa-apa. Harus banyak buah sekarang. Iya. Kenapa? Kenapa harus banyak makan buah? Biar seger. Oh biar segar. Tapi memang kelihatan pakar nih sekarang makin seger loh. Ya, buah. Pakar. Ya. Ini ada. Iya ini saya juga ada nih. Peristiwa yang memilukan nih pakar nih. Apalagi Kemarin itu saya lihat di berita, ada videonya juga di sosial media, di Facebook kalau nggak salah itu ya. Jadi ada siswa yang dipulangkan. Oh sakit maksudnya? Bukan. Tapi karena anak ini ternyata orang tuanya tidak mampu membayar SPP. Nah memang ini kejadiannya di sekolah swasta pakar. Oke. Kalau di negeri kan harusnya tidak boleh kan? Kalau di negeri kan memang tidak ada SPP kan. Iya. Nah ini tanggapan pakar nih gimana ini? Kok bisa sampai ya? Itu Ada kejadian kayak gini. kejadian pertama atau memang sudah puncaknya berkali-kali tidak bayar SPP, menunggak dari kelas 1 misalnya? Nah itu memang saya belum mendalami itu. Tapi kan ketika ini viral, nah ini jadi perhatian nih. Sekarang kalau nggak viral, nggak diperhatikan. No viral, no justice. Ini saya juga sedang membaca kiriman. Jadi pas nih, ini juga sedang membahas tentang SPP. Iya. Ada yang menyebut sumbangan pengembangan pendidikan, ada yang menyebut sumbangan pembangunan pendidikan. Tapi kasus itu membuka kotak semacam kotak Pandora gitu. Ada apa dengan pendidikan kita? Kenapa masih melibatkan SPP? Sebenarnya mau negeri mau swasta seharusnya memang tidak perlu SPP. Iya. Kalau kita kembalikan kepada amanat undang-undang. Ya, amanat undang-undang kita bahkan di Undang-Undang Dasar 45 itu disebutkan bahwa bernegara itu salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu betul. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu berarti kalau pakai bahasa katakanlah akademik, ini berarti harusnya pendidikan itu menjadi politik ekonominya pemerintah. Kalau itu jadi pemerintah, Politik ekonomi pemerintah. Gara-gara tinggal satu nih. Jadi politik ekonomi pemerintah itu seharusnya membuat pemerintah betul-betul menjadikan pendidikan itu sebagai kita boleh sebutlah soko gurunya bangsa ini untuk pembangunan berkelanjutan. Kan generasi muda kita makin lama makin banyak nih. Iya. Piramida kita makin besar ke bawahnya. Nah, jadi pertanyaannya kalau ini kemudian diposisikan sebagai yang pertama, maka tentu anggarannya juga yang termasuk yang besar atau paling besar bahkan. Kalau yang paling besar, maka konsekuensinya negara juga harus menyiapkan pendanaannya. Seharusnya begitu. Karena itu pertama amanat undang-undang, yang kedua konsekuensi dari amanat itu menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk negeri ini. Kan turunan undang-undang juga luar biasa. Iya. Bahkan disebut di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional itu tujuan pertamanya justru untuk mewujudkan insan Indonesia sebagai manusia yang beriman dan bertakwa. Padahal esensi iman dan bertakwa itu kan esensi paling dasar kehidupan kita. Jadi sekali lagi ini luar biasa nih. Iya. Nah karena luar biasa maka seharusnya tanggung jawab pendidikan itu pertama-tama anggaran itu ada pada pemerintah. Jadi kasus-kasus begini harusnya sudah selesai sejak lama. Iya.
Nah, tapi kita menghadapi persoalan, Pak Ageng. Anggaran kita tidak cukup. Itu masalahnya. Ini kalau dilihat kan memang sekolahnya kan sekolah swasta. Ya. Apalagi bisa jadi tidak menerima bos. Karena memang terkadang bingung juga nih sekarang ini. Kalau menerima bos jadi mungkin secara pelaporan jadi malah bingung juga. Ya. Saya lihat tuh beberapa keluhan ya para bendahara udah jadi guru, kemudian dia bendahara bos gitu kan. Tapi ya mau nggak mau harus nerima itu. Tapi ya harus sibuk sama laporan. Ada yang ketika dia tidak menerima dana bos, tapi dia ya tetap butuh anggaran, butuh dana, ya, yang mana SPP ini ya jadi mungkin bisa dikatakan darahnya pendidikan. Kalau ini nggak lancar, Kayak orang kurang darah. kayak orang kurang darah gitu kan. Anemia. Jadi kalau kita melihat pihak sekolah pun jadi ya seakan-akan mau nggak mau harus memulangkan anak karena nggak bisa bayar gitu. Gimana Pak Kar? Ya, kita sudah terbiasa bicara tentang persoalan itu akarnya apa. Sebelum akhirnya sekolah mengambil tindakan begitu, kan kita harus juga punya empati. Kenapa sekolah itu melakukan tindakan itu kan? Iya. Jadi kembali ke pernyataan pertama, ini harusnya sudah menjadi tugas katakanlah fungsi utamanya pemerintah karena amanat undang-undang. Iya. Artinya sekolah itu sebetulnya heavy-nya pemerintah. Negara harus punya tuh. Sekarang muncul swasta karena pendidikan itu menjadi haknya warga negara, kewajiban pemerintah, maka konsekuensinya pemerintah lah yang membuat sekolah itu. Dengan begitu sebenarnya persoalan standarisasi, persoalan pembiayaan dan sebagainya satu pintu pemerintah. Sekarang ada tiba-tiba masyarakat membuat sekolah, boleh nggak? Ya boleh saja karena itu hak mereka. Tapi kan persoalannya adalah dalam tanda petik kita sedang mengambil alih tugas negara. Siapa yang harus buat bangunan? Siapa yang harus menggaji guru? Betul. Dan seterusnya dan seterusnya. Kan panjang itu. Ya, kalau kurikulum adalah cara untuk mencapai tujuan pendidikan, di situ melibatkan SDM, di situ melibatkan sarana prasarana, di situ melibatkan metodologi dan sebagainya. Itu kan pasti butuh biaya, Pak. Ujung-ujungnya pasti biaya. Bukan UUD ya, ujung-ujungnya duit. Itu konsekuensi gitu. Nah, karena swasta itu dalam tanda petik mengambil alih peran negara yang seharusnya mudah, akhirnya kan jadi sulit. Karena dia harus menghidupi dirinya sendiri. Apalagi di era kapitalisme global ini ada semangat negara lepas tangan pelan-pelan. Dengan cara apa? Sekolah mandirilah. Makanya namanya bantuan. Kan juga sebenarnya bantuan. Harusnya bukan bantuan. Yang namanya sekolah ya harus dihidupi oleh pemerintah. Karena istilahnya juga nggak enak juga ya. Nggak enak bantuan. Bantuan gitu ya. Kenapa harus dibantu? Yang ini kewajiban pemerintah. Gitu. Betul. Nah dari situ maka mau tidak mau sekolah-sekolah swasta berupaya untuk mandiri. Ketika berupaya untuk mandiri, sekarang pertanyaannya pendapatannya dari mana? Kan pasti dari muridnya. Jadi murid itu menjadi konsekuensinya adalah dia dianggap sebagai sosok yang membeli jasa, dalam penting lah, mendapatkan jasa atau membeli jasa dari sekolah supaya dia dapat pendidikan. Pakai apa? Bayar. Karena bayar, maka pintu masuknya apa? Salah satunya SPP. Jadi kita bisa bayangkan hitungan SPP per orang, lalu berapa banyak orang itu sekolah di situ. Kan nanti akan muncul hitungan, katakanlah break even point-nya di angka berapa sih? Karena dia harus menghidupi satu kelas atau berapa kelas, kemudian di kelas ada berapa orang dan sebagainya, ada guru dan sebagainya. Termasuk fasilitas. Belum lagi ekskul dan sebagainya. Jadi sampai tataran ini kita bisa paham bahwa sekolah memang berjibaku untuk mandiri. Bantuan-bantuan tadi itu namanya juga bantuan. Yang di mana-mana yang namanya bantuan tidak pernah penuh. Namanya bantuan. Lain kalau memang dia menjadi tanggung jawab disediakan semua. Jadi mana kewajiban mana hak jadi tidak kelihatan di sini. Nah, itu satu hal. Nah, tapi hal lain sekolah juga harusnya empati juga pada muridnya. Kenapa muridnya sampai nunggak? Ini pendidikan itu kan satu hal, tapi kita juga harus paham bagaimana situasi orang tua siswa.
Iya. Sejak pandemi itu yang namanya ekonomi turun terus. Wah, Sekarang betul. sekolah saya juga merasakan. Nah, kalau di sekolah saya juga swasta tuh. Nah, apa yang kita lakukan? Kita biasanya tidak memulangkan, tapi mengajak diskusi orang tua. Makanya ada yang disebut dengan kebijakan penundaan. Sudah biasa di tempat kami itu. Jadi jangan sampai anak menjadi korban. Nah, bagaimana caranya? Orang tua. Itu hal yang kedua. Nah, ini pasti akan terjadi sampai kapanpun ketika sistem pendidikan kita itu memang berkiblat tidak kepada Islam. Berkiblatnya kepada kapitalisme, sekularisme hari ini. Itu memang susah itu. Jadi pemirsa sekalian, kalau kita coba bedah ini, sepertinya jadi rumit buat kita gitu loh. Bagaimana biayanya? Pemerintah tidak mampu. Kenapa pemerintah tidak mampu? Uangnya nggak ada. Kenapa uangnya nggak ada? Sumber dananya nggak ada. Kenapa sumber dananya nggak ada? Nggak punya apa-apa. Kata siapa? Nah, sampai sini kita harus stop. Ternyata bisa loh. Karena kalau kita kembalikan kepada Islam, ternyata negara itu punya banyak sekali sumber pendanaan. Jadi sebenarnya orang tua itu tidak perlu bayar SPP. Harusnya tidak perlu. Bisa gratis. Sangat bisa. Dananya dari mana? Nah, ini pertanyaan besar ini. Dananya dari mana? Dananya dari mana? Kita kalau bicara dana langsung wow. Jadi kalau pendidikan itu politik ekonomi yang pertama atau politik ekonomi pemerintah, maka kita harus lihat dalam Islam itu politik ekonomi ternyata memang pendidikan masuk. Kemudian pemenuhan sandang pangan papan, ya, kemudian kesehatan, dan juga keamanan. Karena ini politik ekonomi pemerintah, maka pemerintah harus menjaminnya. Bagaimana caranya? Dari sumber dana yang dia punya. Dari mana sumber dananya? Nah, Islam sudah membagi. Ada kepemilikan umum, ada kepemilikan pribadi, ada kepemilikan negara. Individu itu hanya boleh masuk di wilayah yang dibolehkan oleh hukum syara. Dia tidak boleh masuk pada kepemilikan umum. Nah, ternyata di kepemilikan umum itu, ini sejalan dengan Undang-Undang 45 itu. Bahwa bumi dan dengan segala isinya itu dikelola oleh negara untuk sepenuhnya kesejahteraan rakyat. Kita hitung ya. Misalnya emas di Freeport tuh. Itu ada ekonom nasional, sudah lama beliau menyebutkan, ketika jumlah penduduk kita masih 250 juta, itu kalau pengelolaannya tidak diberikan pada asing, dikelola dengan benar, sesuai dengan Islam, maka itu setiap tahun bisa menghasilkan atau memberikan dana 1 miliar setiap orang per tahun untuk 250 juta penduduk Indonesia. 1 miliar? Yes. Saya dapat 1 miliar. Enggak gitu juga. Maksudnya bukan cuma pagang maksudnya. Saya juga dapat. Seluruh rakyat Indonesia. Mau muda, mau tua, mau bayi, mau kakek. Pokoknya 250 juta penduduk Indonesia. Itu mendapatkan dana 1 miliar per orang per tahun. Itu berarti emas di Freeport banyak banget bahkan. Banyak. Karena terbukti, saya pernah di dalam sebuah forum itu berdiskusi dengan para pengusaha hijrah. Ketika saya ceritakan tentang Freeport, itu ternyata ada satu peserta yang baru keluar dari situ. Memang dia mengatakan masih sangat banyak. Itu baru Freeport aja, emas. Yes. Baru emas. Belum Mas Jawa. Mas tukang bakso. Bukan yang itu, Pakar. Enggak, ini maksudnya. Ini emas beneran ya? Logam mulia ya? Itu satu. Kemudian yang kedua, ini ada guru besar IPB. Nah, ya, itu menghitung satu komoditas ikan di laut Indonesia. Saya lupa nama ikannya, apakah tuna atau cakalang tuh ya. Itu ternyata dalam 1 tahun hanya dari satu jenis komoditas ikan saja. Kalau kita kan sebanyak-banyaknya bertanya ikan kan cuma 5, sebutkan nama ikan. Ini baru satu. Dapat sepeda. Ini baru satu. Satu ikan ini, itu ternyata setiap orang Indonesia kalau dikelola dengan benar, itu bisa juga mendapatkan 1 miliar per orang per tahun. Masya Allah. Jadi dari 2 jenis komoditas, ya, kepemilikan umum, karena laut juga milik umum. Milik umum maksudnya semua punya akses, tidak boleh dibatasi pada seorang, bahkan diberikan kepada asing. Itu baru 2 itu sudah 2 miliar. Pertanyaannya, SPP berapa sih? Gak sampai 1 miliar. Gak sampai. Jadi yang saya maksud apa? Satu hal kita memahami persoalan ini.
guru-guru juga harus paham, kita semua masyarakat juga harus paham bahwa ini memang kita mengambil alih tugas negara. Konsekuensinya apa? Ya, berat. Iya. Menanggung rumah, menanggung bangunan, membuat bangunan, mengembangkan bangunan, nyari lahan, sewa lahan, wah macam-macam. Ya. Jadi kalau mau membangun industri dalam tanda petik ya industri pendidikan itu memang berat karena kita memang mengambil alih tugas negara. Satu hal. Nah, hal yang lain itu memang ada persoalan seperti ini. Kasus begini tidak satu, Pak. Iya. Banyak ini. Nah, itu kenapa? Karena ketidakmampuan, ekonomi turun dan sebagainya. Berarti kan kita harus lihat juga cara pandang kita lebih luas. Apa yang menyebabkan ekonomi turun? Karena hubungannya banyak ini. Nah, yang ketiga, sekolah-sekolah itu juga mendapatkan bantuan. Namanya bantuan pasti tidak penuh. Iya. Kan harusnya ditanggung. Kalau dia adalah politik ekonomi negara atau pemerintah ini. Nah itu. Jadi kalau ditanya solusi strategisnya apa? Memang harus pakai kendali Islam ini. Iya. Kalau pakai kapitalisme, sekularisme ya pasti akan terus begini. Karena kapitalisme memang kebebasan. Silakan saja sendiri-sendiri. Tapi peran negara berkurang. Tahun berapa itu saya coba untuk membantu salah satu Pemda. Ternyata sekarang konsepnya diganti menjadi BLU, Badan Layanan Umum. Kalau jadi Badan Layanan Umum, ternyata salah satu tugasnya apa? Dia harus punya strategic business planning. Artinya apa? Dia harus mandiri. Artinya apa? Cari duit sendiri. Artinya apa? Pasti dia akan mencari dana. Pertama-tama sumbernya dari mana? Dari muridnya, dari mahasiswanya. Jadi akhirnya angka-angka SPP untuk, kalau SPP kan disebutan di SD, SMP, SMA. Kalau di perguruan tinggi apa? UKT misalnya. Itu pasti tinggi. Ya karena tadi harusnya kan wilayahnya negara. Ini menarik, Pak Kar. Memang selalu menarik itu. Kan tadi Pakar mengatakan bahwa dengan tadi ya emas, dengan satu jenis ikan saja itu sebenarnya mampu membiayai pendidikan. Tapi sekarang kok seakan-akan itu anggaran itu jadi malah nggak ada. Itu kemana dananya itu? Kemana sumber daya alam itu? Gitu. Jangan tanya saya itu. Ini kan jadi pertanyaan besar nih Pakar. Betul. Kita di atas itu punya sumber daya alam. Hutan. Kemudian di bawahnya itu kita masih punya sumber daya alam yang berbentuk ada pertambangan, ada batu bara, ada minyak, macam-macam. Jadi Indonesia ini dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Kalau kita cek seluruh dunia itu iri sama Indonesia karena atasnya ada, bawahnya ada. Coba Singapura apa yang dia punya? Dia kota kecil, negara kota mungkin disebutnya. Dia mengandalkan jasa. Di atas tidak, di bawah tidak. Hanya jasa saja. Jasa pengolahan dan sebagainya. November yang lalu saya membawa anak-anak ke Jepang. Jepang juga sama. Dia tidak punya itu seperti Indonesia. Korea juga sama. Bahkan sumber daya untuk makan sehari-harinya banyak diimpor dari luar. Dan seterusnya. Artinya apa? Negeri kita ini luar biasa kaya. Makanya orang-orang dulu ketika melihat situasi Indonesia, Gemah Ripah Lodinawa itu luar biasa. Artinya pendidikan satu fungsi negara, satu fungsi yang diamanahkan undang-undang itu mudah diselesaikan. Tidak seperti sekarang. Nah, tapi karena kita terbelenggu dalam arus besar kapitalisme global, di mana negara harus diatur sedemikian rupa, biayanya dari utang luar negeri, ditambah juga ada riba di dalamnya. Kita sudah tembus di angka 7.000 triliun. Tapi satu ekonom menyebut sekitar 14.000 triliun, walau alam. Tapi itu menunjukkan bahwa sepertinya ada salah kelola di negeri kita itu. Nah, makanya anak-anak muda kita yang sedang belajar itu juga kita dorong untuk berpikir kritis, carikan solusinya. Nah, solusinya itu ada di depan mata. Kita ini Muslim. Apakah Islam itu mengatur pendidikan? Ya, pendidikan menjadi politik ekonomi negara. Apakah Islam juga mengatur tentang pembiayaan? Ya. Jadi kalau mau tuntas, meskipun itu penjelasannya panjang lebar artinya sama dengan volume, memang harus kembali kepada Islam. Jadi kasus ini hanya memantik persoalan kecil, tapi sesungguhnya ternyata terhubung dengan banyak hal.
ya, pengaturan negara dan sebagainya. Jadi seperti ada missing link. Kebijakan yang menyebut bahwa pendidikan itu adalah kewajiban negara dan hak rakyat, clear di situ. Tapi ketika dieksekusi, nah ternyata mau apa disebutnya? Kita punya banyak keterbatasan. Nah, itu yang terjadi di negeri kita itu. Jadi dengan begini sebenarnya kita juga harus melek. Oh, berarti ada yang keliru nih. Memang kalau kita pilah itu banyak betul kasus yang akhirnya ternyata loh, kok ujungnya sama semua. Iya. Nah, kalau sekarang nih pakar, kayaknya kalau melihat yang tadi itu kan bagaimana ini tinggal satu loh. Bagaimana Islam itu mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimasukkan ke pos pendidikan. Itu kan butuh effort, butuh edukasi ke masyarakat yang perlu PR bersama kita. Nah, saat ini mungkin, nah ini ketika kalau terjadi kejadian lagi yang seperti ini nih, ketika sampai ada yang dipulangkan dan ya sekolah juga butuh dana itu gitu. Nah kira-kira solusi ya apa ya, yang jangka pendeknya gitu Pak Karni? Solusi itu ada dua. Selalu akhirnya ketemu dengan dua jenis solusi, dua opsi solusi. Solusi pertama itu solusi jangka pendek memang. Anak ini sedang sekolah, itu hak dia. Jangan sampai hak dia putus di tengah jalan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya tadi sebagainya ada bantuan pemerintah jika memungkinkan. Memungkinkan dari sisi pengurusannya mudah, tidak sulit, tidak membuat sulit, tidak membuat beban guru jadi tambah berat. Ingat loh, pendidikan kita itu menghadapi situasi globalisasi yang sedemikian rupa, sehingga bukan efek positif yang masuk, yang itu saja masuk, tapi juga efek negatif yang banyak sekali masuk. Tantangannya sangat besar. Saya sering menyebut dengan potensi lost generation itu sangat besar. Tapi di sisi lain kita punya keterbatasan. Kalau di SMP waktu kita cuma 3 tahun. Oh iya. Kalau di SMA 3 tahun. 3 tahun juga. Bagaimana persoalan ini supaya kita itu bisa mewujudkan tujuan pendidikan dalam waktu hanya 3 tahun? Sudah 3 tahun masih dipotong liburan. Iya. Sudah dipotong liburan, masih dipotong juga karena dia tidak bisa bayar SPP. Makin berkurang harinya itu. Iya. Nah karena itu jangka pendeknya memang harus ada bantuan. Bisa bantuan tadi disebut pemerintah yang mudah-mudahan bisa lebih mudah, kemudian bantuan dari alumni, beasiswa dan sebagainya, itu harus dibantu. Harus ada pihak yang maju. Siapa pihak yang maju? Ya mestinya sekolah sendiri. Karena sekolah kan sebenarnya kerjasama sinergi dengan orang tua, sinergi dengan masyarakat. Iya. Orang tua tahu, masyarakat tahu, bantu. Itu satu. Tapi jangka panjang, kalau ini begini terus modelnya, maka sampai kapan pun begini. Bahkan mungkin lebih teruk. Lebih teruk itu maksudnya lebih parah. Karena ekonomi terus turun ini. Kalau ekonomi terus turun, maka mau tidak mau kita harus segera kembali kepada sesuatu yang fundamental sekali. Ada solusi Islam di depan mata kita, tapi kita tidak mau. Padahal kalau itu bisa, coba bayangkan. Kalau kita punya dana 1 miliar per orang, 250 juta penduduk Indonesia, karena hitungannya waktu itu 250 juta. Kira-kira ada nggak persoalan tempat tinggal? Berapa sih harga tempat tinggal hari ini? Baru saja dari satu komoditas saja. Ada nggak persoalan sandang pangan papan? Ada nggak persoalan pendidikan? Katakanlah dia mau kuliah di luar negeri yang berbayar. Kira-kira bisa nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Nah, jadi ini kan gambaran yang luar biasa. Sudah pernah terjadi di masa sebelumnya. Iya. Kan tinggal dipraktekkan. Jadi solusi jangka pendeknya kita terus lakukan. Di samping itu kita terus juga menyampaikan pesan kepada masyarakat, informasikan. Ini ada loh. Dan itu agama kita sendiri. Masa kita mau singkirkan terus agama kita? Mau sampai kapan? Kan gitu. Kalau sekarang nih Pakar, kalau misalnya ada orang tua yang ya bisa dikatakan ya terkendala Pakar terkait dengan ya membayar SPP, ya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dalam pendidikan. Ini gimana sebaiknya orang tua ini? Apa harus menyampaikan ke sekolah atau seperti apa gitu, langkah-langkahnya mungkin? Ini bercermin dari pengalaman sekolah saya. Itu kita melakukan apa yang disebut dengan subsidi silang. Jadi anak yatim piatu malah kita biayai penuh, tentu dengan proses seleksi sedemikian rupa ya, syarat persyaratan.
Jadi pertama-tama memang harus ada semacam perhatian dari pihak sekolah, mau negeri mau swasta. Karena pertama-tama kita sedang bicara tentang konteksnya kewajiban negara, haknya rakyat. Inilah hak mereka. Maka sedapat mungkin kita coba mereka itu memenuhi haknya. Sebisa kita, semampu kita. Kalau negeri ada standarnya, aman tuh. Tapi kalau swasta kan ada yang bagus, ada yang dalam tanda petik di bawah standar dan sebagainya. Itu pilihan. Nah begitu masuk, lalu di depan kan selalu ada yang namanya proses penerimaan. Nah itu harus dibuka di situ. Biayanya segini loh. Kalau Anda mau masuk di sini, mohon maaf biayanya segini. Kenapa biayanya segini? Kan pasti ada penjelasan. Betul. Karena kita punya menggaji guru. Guru SD satu kelas itu bukan satu wali kelasnya, tapi dua. Ada guru utama, ada guru pendamping. Kenapa kok dua? Kenapa tidak cukup satu? Kita berbasis pengalaman. Kalau satu tidak cukup. Jumlah siswanya berapa? Dibatasi kan 20 sampai 24 misalnya. Itu biayanya dari mana? Nah, penjelasan sebenarnya ini penting buat dia. Lalu dia mengatakan tidak mampu. Kalau tidak mampu, sekolah biasanya punya semacam kantong-kantong. Bisa masuk nggak nih? Atau dia nanti kerjasama dengan pihak siapa, bisa bantu nggak dan sebagainya. Nah, itu yang link jaringan sekolah juga penting. Sekali lagi ini dalam konteks jangka pendek. Sehingga orang tua juga paham, sekolah juga paham. Nah, nanti solusinya apa? Jalan keluar bersamanya apa? Ini harus dicari supaya dapat titik temunya. Sehingga orang tua juga bisa ngambil keputusan. Tapi sebenarnya ada lagi hal yang lebih penting. Apa tuh? Nah, ini. Jadi pemirsa yang budiman dimanapun berada, ini pengalaman saya. Kita harus paham bahwa anak-anak, terutama mendekati SMA, dia anak yang sudah balik. Kalau dia balik, maka sebenarnya dia harus sudah mandiri. Termasuk pembiayaan dirinya sendiri. Berarti sekolah itu sebenarnya harus mempraktekkan atau memposisikan anak, dia harus tanggung jawab dengan dirinya sendiri. Artinya harus ada program di sekolah yang bisa mendorong anak itu untuk mewujudkan tanggung jawab dia itu. Mungkin kita kenal dengan istilah sekarang fundraising atau self financing dan sebagainya. Itu harus dilatih itu. Untuk apa? Supaya anak ini mandiri. Karena dia balik. Balik itu berarti dia harus mempertanggungjawabkan dirinya. Tidak terus diasup sama orang tuanya. Nah, jadi kepada orang tuanya selesai, kepada anak harus kita latih ini. Apakah sekolah itu sekolah berbasis wirausaha atau bukan? Tapi sekolah harus tahu bahwa anak SMA terutama dan menjelang SMA itu anak yang sudah balik. Imam Syafi'i menyebut 15 tahun batasnya. Berarti harus ada program untuk anak-anak itu supaya dia terlatih secara mandiri bagaimana dia bahasa Inggrisnya able to sell idea or product. Dia mampu menjual ide atau produk. Itu yang hari ini tidak ada. Jadi bukan hanya persoalan itu. Kalau itu berarti orang tua terus ini senternya. Iya betul. Tapi kalau program ini ada, anak pun juga sudah bisa dilatih sejak luar biasa ya, Masya Allah. Memang di luar biasa malah. Nah sekarang pesan deh, Pak Kar. Terkait dengan kasus ini, ya kita udah tahu bersama ya. Ini kan jadi PR untuk saya sebagai pendidik, sebagai guru, kemudian ya sekolah, kemudian juga orang tua dan pemerintah kan. Terkait dengan kasus ini, pesan Pak Kar apa nih? Mudah-mudahan nggak ada lagi nih, nggak terulang lagi yang kayak gini. Iya, kadang-kadang kita ini diminta membantu banyak pihak. Saya punya sekolah satu, tapi yang datang itu sekolah ini. Seolah-olah kita ini punya gitu. Jadi pertama-tama yang harus kita bangun adalah perhatian dari kita semua kepada semua saudara kita. Perhatian itu penting karena al muslimu akhul muslim. Muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain. Ini harus kita siapkan. Persaudaraan ini nanti wujud terjawantakannya itu pada bisa nggak kita saling bantu dan sebagainya. Bukan hanya persoalan sekolah sebenarnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya adalah bagaimana membantu ketika dia mengalami kesulitan sekolah. Banyak hal yang bisa dilakukan secara teknis jangka pendek. Misalnya kita datang menemani dia ke sekolah, kita bisa menceritakan, kita bisa memberikan jaminan dan sebagainya, kita bisa membantu dan sebagainya untuk mengurangi beban. Yang kedua, pihak sekolah
itu juga sudah mulai mencari jejaring relasi terkininya untuk bersiap menghadapi orang-orang seperti ini. Karena mereka punya hak untuk belajar. Jangan sampai diputus. Nah, kalau kolaborasi dua pihak ini harus tambah satu lagi, yaitu kita sudah mulai mendidik anak, terutama di rumah ini sebelum dia masuk ke sekolah. Kemandirian anak itu penting. Jadi kita itu sebagai orang tua punya kewajiban bagaimana mendidik anak supaya sejak dini dia taat kepada Allah, sehingga ketika nanti dia balik dia bisa taat kepada Allah secara mandiri dengan penuh kesadaran sendiri. Ada kata secara mandiri, termasuk di dalamnya apa? Termasuk di dalamnya dia sudah harus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Salah satunya adalah melakukan self financing. Itu harus disampaikan di depan, di awal, terprogram sedemikian bahu-membahu antara siswa, sekolah, orang tua, juga masyarakat. Masyarakat itu banyak elemennya. Ada ini jejaring sekolah ya, ada pebisnis dan sebagainya, terutama basis alumni. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk jangka panjang, jangka yang strategis, kita harus sampaikan bahwa problem-problem tadi itu pasti akan terus berlangsung. Betul. Selama kita tidak selesaikan bonggolnya. Nah, bagaimana menyelesaikan bonggolnya? Mau tidak mau, guru yang sudah paham harus mendakwahkan Islam. Nah, pendidikan itu adalah politik ekonomi negara. Kalau dia jadi politik ekonomi negara, berarti dia menjadi prioritas negara. Kalau dia jadi prioritas negara, maka negara harus bisa menanggungnya. Pakai apa? Sumber daya dana negara. Dari mana? Dari kepemilikan umum dan dari kepemilikan negara. Banyak itu. Cuma kita tidak diajarin. Nah, itu persoalan kita. Nah, jadi apakah sepulang sekolah? Sepulang mengajar. Maksudnya sepulang sekolah dan sepulang mengajar itu mau mengajari guru-guru di luar sana tentang ini? Harus mau. Siap. Oke. Kita tunggu tanggal mainnya. Siap. Oke, Pakar. Masya Allah. Mantap sekali nih. Masya Allah. Pesan Pakar. Mudah-mudahan bisa didengar oleh para pemangku kebijakan, ya, orang-orang yang berkepentingan. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan. Amin. Dan bisa terus menginspirasi guru, orang tua, dan juga ini inspirasi dunia akhirat. Dunia akhirat ya. Maka harus didengarkan. Oke, makasih Pakar. Masya Allah.